Bogor, tidak ada yang tahu. Sosok misterius di balik bisnis gurita perusahaan terbesar se-Indonesia Atelier Group. Di mana digadang-gadang pemiliknya adalah seorang pria buruk rupa yang cacat dan memiliki sisa waktu hidup yang sedikit. Dikatakan ia memiliki penyakit langka yang menyebabkannya harus menghabiskan sisa umurnya itu di kursi roda maupun di kasur. Kabarnya ia sekarang sedang mencari jodoh. Diundangnya banyak wanita dari berbagai kalangan untuk menjadi kandidat calon istrinya. Di antara sekian banyak yang akan diundangnya dari berbagai profesi, akan terpilih satu di antara orang yang saling bersaing untuk menjadi calon istrinya. Satu di antara wanita itu adalah Siren, si gadis berkerudung merah ati yang kini tengah berada di tengah sawah. Seorang petani muda yang biasa menghabiskan waktunya untuk menanam padi maupun menggembala domba. Seorang lelaki tiba-tiba lari menghampirinya dari ujung sana. Siren, kamu dapat surat, pekik Romi. Tentu itu membuat Siren terheran. Surat dari siapa? Perasaan ia tidak memiliki siapapun untuk diberi kabar. Romi kini berdiri di hadapannya sambil terengah-engah karena lelah. Surat dari siapa, Kang? Tanya Siren. Dari kota. Ujarnya balik dengan logat Sundanya. Kota, aku enggak pernah punya teman yang suka kirim-kirim surat, Kang, ujar Siren. Coba sok buka. Ini teh katanya dari orang yang nyari jodoh eta di kota. Orang-orang yang lain juga pada dapat. Petik 2. Orang yang nyari jodoh. Tanya Siren makin heran. Ia segera membuka suratnya dan dibacanya isi surat itu. Teruntuk wanita yang menerima surat undangan ini. Saya ingin mengundang Anda untuk menghadiri acara pencarian jodoh. Dan selamat juga atas terpilihnya kamu menjadi kandidat calon istri saya. Silahkan hadir dengan penampilan terbaik kamu dan berikan balik undangan ini ke petugas di sana. Jika berkenan untuk mengikuti, silahkan ajukan diri dan ikuti setiap tahap dan prosesnya. Saya tunggu kedatangannya. Best Regard, Lancaster. Lancaster teh siapa, Kang? Tanya Siren heran. Dia pengusaha terkenal yang ada di Indonesia ini. Yang misterius dan punya banyak bisnisnya tersebar ke banyak negara. Masa sih? Coba gera cari di Google kalau enggak percaya. Banyak infonya di Google, Neng. Ah, tapi kamu emang mau sama dia? Kan katanya dia jelek. Budugan. Mukanya cacat dan umurnya gak lama lagi. Dia penyakitan. Emang mau kamu jadi janda? Mending juga sama orang biasa aja lah, Neng. Orang-orang kita. Dibanding harus sama orang penyakitan kayak dia, ujar Romi. Aku penasaran tapi Kang. Kok dia sampai ngasih undangan ke orang banyak? Ya mungkin ini cara buat dia narik banyak orang buat penasaran sama perusahaan dia. Ini namanya permainan bisnis, Neng. Petik 2. Iya Kang. Siren memutuskan untuk mencari tahu siapa Lancaster itu dan tak disangka ternyata ia mendapatkan banyak informasi tentangnya. Mulai dari banyaknya perusahaan yang bernaung di baliknya. Para artis yang mengikuti acara ini dan banyaknya sponsor yang mengikuti acara ini. Sepertinya ini memang acara yang melibatkan banyak orang dan memang cukup cara bisnis mereka untuk menarik perhatian banyak orang termasuk media. Bahkan katanya acara ini akan diikuti oleh ratusan media massa. Cukup tersentak saat matanya berpaling melihat logo perusahaannya. Sebuah topi kerucut yang biasa dipakai oleh petani. Yang hampir menutupi huruf A dengan selembar syal biru di tengah huruf A-nya. Entah kenapa mengingatkannya dengan topi kerucut dan syal biru yang diberikannya pada seorang anak lelaki sepantarannya di masa lalu. Seorang lelaki yang ringkih, lemah dan memiliki penyakit, yang sering berdiam diri di rumahnya. Hobi menggambar. Anak lelaki itu adalah Len, teman masa kecilnya. Mengingat hal itu jadi membuatnya batuk-batuk sambil menertawai. Hahaha, mana mungkin hahaha. Jangan ngaco deh Ren. Logo ini bukan bermaksud ke arah sana. Hanya karena nama depannya sama-sama L. Ya terus kamu ngangka dia adalah Len gitu. Hahaha, cukup senang ia menertawai dirinya hingga tak sadar Siren cukup melupakan suara ceret yang sedang ia rebus airnya. Suaranya terdengar nyaring hingga pada akhirnya sang ibu yang sedang mengikat kangkung lantas berkata. Neng, lihat ceretnya. Airnya sampai gosong itu. Ujar Seruni. Oh iya aku lupa. Ujar Siren langsung mematikan kompor gasnya. Air mana ada yang gosong bu? Ujar Siren menambahkan. Gimana mau jadi istrinya juragan gedongan? Kamu aja suka lupaan. Ye ibu, lagian siapa juga yang mau jadi istri dia?
Petik 2. Serius kamu enggak mau jadi kandidat istri dia? Tanya Seruni. Enggak. Kenapa? Sayang loh. Apalagi untung-untungan kalau kayak gitu. Barangkali kan kamu yang kepilih. Ih sayang banget nak, ujar Seruni. Aku enggak selera ikut gitu-gituan bu, ujar Siren. Ya udah kasih ke adik kamu aja ya undangannya. Adik kamu juga kan udah cukup umur buat nikah. Titik-titik. Lumayan kalau dia yang kepilih, ujar Seruni. Ya udah enggak apa-apa bu, ujar Siren. Ia tak memperdulikan hal itu. Siren kini mulai mengeluarkan sepeda keranjangnya. Kamu mau kemana? Tanya Seruni. Aku mau ke pasar bu beli bibit. Udah habis, ujar Siren. Oh ya udah sekalian ibu nitip beliin sayur ya. Oke sip mau nyayur apa? Petik 2. Beberapa saat setelahnya Siren pun mengayuh sepeda keranjangnya dengan memakai topi kupluknya. Kebetulan pasar agak lumayan jauh dari rumahnya dan cukup terik juga cuaca saat itu. Melewati jalanan menanjak, menurun, persawahan hingga berbatu-batuan. Ia dengan semangat mengkayu pedal sepedanya. Ketika sibuk mengikuti jalanan, banyak dari para petani menyapanya. Neng, uy, jawab Siren. Rek ke mana? Ke pasar. Ada juga yang memanggut saat melihat ke arahnya. Banyak dari mereka menyapanya. Hingga tiba saatnya ia menepikan sepedanya saat melihat seorang kakek kerepotan membawa gulungan sayuran ke atas motornya. Siren membantunya mengangkut ke atas motornya. Makasih Neng, hati-hati ya Ki. Ujar Siren kembali menaiki sepedanya dan meneruskan perjalanannya. Tak sadar jika di belakangnya terlihat sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria bermasker membuntutinya. Pria misterius berjam tangan hitam itu memegang foto Siren ketika masih kecil. Ren, kamu tidak pernah berubah. Siren akhirnya sampai di pasar. Ia memarkirkan sepedanya dan mulai berjalan masuk ke dalam pasar. Ia melihat begitu banyak dijajakan dagangan lainnya. Mulai dari sayuran, bumbu dapur, jamu, perikanan dan ayam hingga dirinya sampai di hadapan tukang benih. Ia membeli beberapa benih sayuran hingga bahan-bahan masakan yang dikatakan oleh ibunya tadi. Selesai membeli, kemudian ia kembali lagi ke parkiran, menuju sepedanya. Namun tiba-tiba saja seorang anak perempuan menghampirinya. Kakak tadi ada mas-mas dari arah sana nitipin surat ini ke aku dan ngasih bunga ini katanya suruh disampein ke kakak. Ujar anak perempuan itu. Oh makasih ya. Ujar Siren langsung menerimanya dan membuka isi suratnya. Terkejut bukan kepalang saat dirinya melihat ujung surat itu bertuliskan. Dari Len. Titik-titik petik 2. Sebuket bunga mawar berwarna hitam yang hanya ada di negara Turki. Bunga yang sangat ingin dirinya lihat sejak kecil. Membuat Siren melotot tak percaya. Ia langsung berlari menuju ke arah yang tadi ditunjuk anak perempuan tadi. Lihat ke sekeliling arah dan cari. Tapi sayangnya ia tidak kunjung menemukannya. Len, kenapa dia langsung pergi begitu aja? Laneee.